sebutan sholat sunnah ketika kita menginginkan adanya hujan? Ya. Istisqa. Betul Mas Haji? Nah, betul gitu aja Mas Haji. Monggo maju. Saking pundi baru ya kayaknya. Itu nomor tani, sampun dangu. Oh, sampun dangu. Di sini terus. Sering di sini. Oh, tak kirain enggak pulang-pulang sini. Yang sudah pernah tidak boleh. Ya, tidak. Yang sudah pernah tidak boleh. Oke, kayak jenengan gitu, Mbak. Mbak udah 2 kali kalau nggak salah dulu. Diprotes aku tetap tak wangi. Boleh nggak bahas yang ini? Sebutkan arti dari Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Biasa aja Mas. Manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah. Nah, kurang. Ya. Jenengan juga belum. Oh iya. Dengan menyebut nama Allah yang Makasih dan Penyayang. Iya, yang sudah ada begitu. Dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Iya, betul. Tidaklah, kurang tidaklah. Ini saya bilang. Harus kritis yo, saya ketahui lumayan. Ini ayam memang terus. Di dalam Al-Quran ada larangan untuk makan barang riba. Sebutkan dan bunyinya seperti apa lah? Saya nggak bisa. Ya. Ya, salah. Tentang riba. Iya. Yuk, yang lain. Udah pernah ya. Sampai hadiah pernah tak sampai tak uber ya. Monggo nun sewu yuk. Dari kemarin bukan dari Solo. Monggo yang lain. Iya Pak. Iya, salah. Monggo. Waduh nyontek iki kayaknya. Apa? Bunyinya? Ayo tak jawab. Wa halallahu al-bai'a wa harrama. Tahu kan riba? Oke, yang lain. Sebutkan, bunyikan surah Yasin ayat terakhir. Yuk, gampang-gampangan. Iya. Lo kurang guru lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama amru idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi bi yadihi malakutu syai'in qadir. Salah. Wa ilaihi turja'un apa yurja'un? Turja'un apa yurja'un? Turja'un. Pakai tang. Kok kumpul kabeh wong anyaran iki kabeh. Anyar nggih. Masih ada berapa ya Mas? Masih ada 2. Oke. Anakku tak jane pinter ya gak belum jawab. Nak ngarep dhewe. Bunyikan sebuah ayat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Yuk. Yuk. Iya, monggo. Beda, bukan. Tanduk tangan dulu, Pak. Oh. Bersedap banget, Pak. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Oke. Betul ya, Ustaz ya? Oke. Ini dari mana, Mas? Kayaknya baru ya? Kota Pak, Jogja. Dekat titik nol, Jalan Kiai Jamal Dahlan. Sini. Mirip ya, Pak ya? Aslinya mana, Mas? Jakarta Selatan, Pak. Wah, Jaksel loh. Ngomongnya Oke, betul, terakhir. Hewan kurban itu diperuntukkan untuk siapa saja. Yuk. Jenengan kayak udah pernah ya? Belum, yuk. Ya kenceng suaranya, Mas. Bisa. Warga sekitar. Terus? Terus? Lebih spesifik lagi, yang luas. Monggo. Sepertiga untuk yang memberi korban, yang sepertiga untuk orang-orang sekitar, yang sepertiga lagi untuk anak-anak yatim dan fakir. Dan orang-orang yang membutuhkan. Ya, please. Ini dari mana aslinya? Stadion Maguwarjo utaranya, Pak. Oh, kemarin ikut tahun enggak? Enggak. Tahu masih dari mana ya? Jangan sampai tahun Bayu ini loh ya, bahaya loh. Saya kemarin alhamdulillah Mas Haji dipanggil sama Reskrim Sleman, diajak ngobrol dia carane untuk menanggulangi kenakalan remaja, karena kemarin menurut saya ada yang meninggal juga, ada yang luka-luka dan seterusnya. Ya mudah-mudahan Yogyakarta diberikan aman ya, khususnya Jogja dan umumnya Indonesia. Alhamdulillah Pak Ustadz Udarawo, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita belum ketemu, belum syawal. Ini udah Dzulqa'dah. Udah Dzulqa'dah ya? Masih Dzulqa'dah. KPK Ustaz. 4 orang tadi anggota KPK. Wah, sangat sehat. Pak Haji, nikah Pak Haji. Wah. Alhamdulillah untuk pertanyaan sudah selesai dan tepat Pak Ustadz juga sambut rawuh di tengah-tengah kita. Marilah acara pada malam hari ini kita buka terlebih dahulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Al Ustadz Al Hajj Haji Umar Said Hafizullah, yang terhormat tuan rumah Mas Haji Wasar Wasesa, yang terhormat para asatidz, asatidzah dan juga seluruh jamaah pengajian setiap malam Rabu di 911 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini termasuk pengajian rutin pembukaan ya, setelah libur kurang lebih 2 bulan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Joglo 911 ini. Mudah-mudahan Joglo ini akan menjadi persaksian kita nanti
untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jomblo ini diberikan keberkahan dan mudah-mudahan selalu bisa melaksanakan aktivitas wabil khusus pengajian rutin ini ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Harapan beliau dalam waktu dekat pengajian bisa pindah di depan ya Mas Haji ya. Insya Allah ini lebih luas. Misalnya nanti bapak-bapak habis pengajian nyebur wangi bisa. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya sampaikan, insya Allah tanggal 14 Mas Haji Wasawasesa akan tindak ke Jepang kurang lebih 2 minggu, kemudian lanjut pulang ke Brebes untuk melaksanakan Idul Adha dan juga sungkem mohon doa restu ke ibundanya atau mama keluarganya, dan setelah itu akan lanjut ke Bangka. Yes, sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan beliau selamat, lancar, sukses, tidak ada hambatan suatu apapun, dan mudah-mudahan apa yang diinginkan atau cita-citakan beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari tuan rumah Mas Haji Wasawasesa, kemudian yang keempat pengajian oleh Al-Ustadz Al-Hajj Haji Umar Said, yang terakhir doa dan penutup, dan nanti dilanjutkan dengan ramah tamah. Marilah pada malam hari ini acara kita buka terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Mumpung ada anak saya, surat pendek, waktu dan tempat diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membukakan dan menambahkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Mas Haji Wasawasesa selaku tuan rumah, waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah.
Hadirin jamaah rahimakumullah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khususon kepada Al-Ustaz Umar Said yang pada malam hari ini berkenan hadir untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada beliau kesehatan, umur panjang yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan kepada Mas Ustaz Bayhaqi dan Ustaz-Ustaz yang lain, sahabat-sahabat saya, bapak-bapak, mas-mas semuanya, maaf yang saya tidak sebut satu persatu. Selamat datang di Joglo 911 untuk mengikuti tausiah atau kajian ilmu yang insya Allah penuh barokah dan banyak manfaatnya ini. Amin. Saya Muhammad Wasal Wasesa atas nama keluarga tidak lupa memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti di dalam penyambutan, di dalam memberikan fasilitas baik itu suguhan ala kadarnya atau kurang prayogi. Apabila ada kekurangan sana sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami selalu berdoa semoga kita selalu dilancarkan, dimudahkan semuanya sesuai harapan, juga sehat selalu sekeluarga di rumah. Amin. Semoga kita selalu bisa beristiqomah di dalam majelis taklim seperti ini, dan kami selalu berdoa semoga kita semua bisa bersahabat di dunia dan menjadi tetangga di surga nanti. Amin. Kepada para jamaah sekalian, saya minta doanya juga, usaha saya punya, dan semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan semuanya sesuai harapan. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya pengajian atau inti waktu terdekat kami haturkan Ustaz Umar Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa kama amara rabbuna wa yarda. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ya khawala fiddin azami Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wabil khusus Mas Wazhar Wasesa beserta keluarga dan juga para asatid Ustaz Bayhaqi dan semuanya yang hadir, yang kalau tidak saya sebut bukan bagi saya kurang hormat, dan seluruh dari para hadirin yang malam hari ini hadir dalam rangka bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menambahi ilmu bersama, termasuk dengan saya juga mempelajari ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk dijadikan sebagai pedoman di hidup kita ini. Ikhwanul Fiddin, dalam perkara yang ada kaitannya dengan kisah yang akan terjadi di yaumul kiamah, antara pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dan Rasulnya yang namanya Nabi Isa.
Dan ada kaitannya dengan itu sebagai tema yang pokok pada malam hari ini, supaya kita menjadi tambah mengerti tentang bagaimana tauhid itu harus kemudian dimiliki oleh kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah yang artinya hidangan, ya, Al-Maidah itu hidangan. Ayat 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani black. Ada Al-Quran Karim, Quran, ya. Yang Quran saya ada baca ya. Tutup aja ya. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa anak Maryam, Pak Sodikin. Apakah engkau berkata kepada semua manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan di samping Allah. Ini tahdid namanya. Tahdid, kata Ibnu Katsir, tahdid itu artinya meruntuhkan, ya, meruntuhkan apa yang jadi keyakinan pokok dari orang Nasrani. Ya, ini tadi di hadapan semua yang mengatakan itu, yang mengatakan bahwa Isa itu adalah putra Allah. Nanti dia kiamat. Ya. Pertanyaannya seperti itu, kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari Nabi Isa sendiri, yaitu qala subhanak, maha suci engkau. Ma yakunu li, aku tidak pantas dan tidak patut an aqula ma laisa li bihaqqin, untuk mengatakan sesuatu yang bukan dari aku. In kuntu qultuhu, kalau aku memang dulu ketika di dunia mengatakan demikian, faqad alimta, pasti engkau sudah tahu hal itu. Ya. Ini dialog dilakukan sembari Nabi Isa ini berurai air mata, ya, berurai. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengerti apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi, tapi aku tidak mengerti apa yang dalam zatmu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Maqultu lahum, apa yang aku katakan kepada mereka, ya, illa ma amartani bihi, kecuali tidak lain apa yang engkau telah perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, ya,
Karena siapa yang mengikutinya pasti akan diharapkan oleh Allah masuk surga, dan tempat kembali yang di tanah ini sisi lain dari dia. Ini yang aku katakan, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi atas mereka ketika aku masih bersama dengan mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau angkat aku naik kemana? Ke langit. Ini ya. Jadi ini perkara yang ada kaitannya juga dengan naiknya Nabi Isa nanti ketika waktu itu diangkat ke langit oleh Allah. Falamma tawaffaitani kunta anta raqibu alaihim. Engkaulah yang menjadi beserta dengan mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Sebagai penyaksi secara sah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau siksa mereka, sungguhnya mereka itu adalah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalaupun engkau ampuni, sebenarnya engkau lah yang maha gagah dan maha bijaksana. Allah Ta'ala yaumul qiyamah, Allah berfirman gimana? Hada yaumu yanfa'u shadiqina sidqum. Ini hari adalah yang bermanfaat bagi mereka kebenaran tauhid yang dimiliki oleh mereka. Bagi mereka, yaitu kaum muslimin, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radwan dzalikal fawzul azim. Ini mengenai ketika Nabi Isa ditanya oleh Allah di yaumul qiyamah. Dahsyat pertanyaan itu. Ya. Dan jawabannya kita jadi ngerti. Oh iya. Terus mengenai bagaimana sifat dari naiknya Nabi Isa itu, kita lihat dalam surah An-Nisa. Bukanya dulu. Surah An-Nisa ayatnya 150 dari 157 kita melihat ya, karena ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk diketahui bersama oleh kita. 150 berapa? Saya bacakan untuk antum semua. Ya. Surah An-Nisa ayat 157. 156 ayat 157. Wa kufrihim wa qawlihim ala Maryam bukan. Dan dikarenakan kekafiran mereka dan pernyataan mereka atas Ibu Maryam sebagai seorang yang berzina. Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan seperti yang mereka katakan, sesungguhnya kami telah membunuh Isa anak Maryam utusan Allah. Ma qataluhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya sama sekali. Walakin subhanahu, akan tapi orang yang disalib itu dan yang dibunuh adalah orang yang diserupakan oleh Allah bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu.
Orang-orang ini pada berselisih pendapat mengenai siapa yang dibunuh itu. Ya. Dan mereka tidak memiliki ilmu dalam hal ini kecuali mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak pula membunuhnya dengan yakin. Akan tapi Allah telah mengangkat Isa padanya. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah mengangkat Isa padanya. Wa kana Allahu azizan hakimah. Dan Allah Maha Gagah Hakimah bijaksana. Wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Dan sudah dari kalangan ahlul kitab, orang Nasara dan Yahudi itu akan beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Maksudnya gimana? Para ulama itu menerangkan dua hal. Ketika mereka sendiri pada mau meninggal baru tahu kalau ternyata mereka telah kufur sama Allah, atau ketika besok Isa alaihissalam itu diturunkan di muka bumi, nanti Masya Allah semua manusia pada sadar karena yang disalib ternyata bukan Nabi Isa, karena turun dalam keadaan hidup. Ya. Dan turunnya ini disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sim'an dengan pernyataan sedemikian indah. Nabi Sani yang disiru besok turunnya itu, ya, dan di antara dua sayap malaikat. Wadi'an kafahi ala ajnihati malakai. Tangannya ditaruh di atas dua sayap malaikat, ya, dengan memakai dua pakaian setel yang warnanya itu agak ke grey, mengarah pada abu-abu, mengarah pada jambon itu apa gimana? Ini rodanya sedikit, enggak yang grey, ya. Bukan pink, bukan. Dan pakai dua pakaian setel sebagaimana waktu naik, ya, diangkat oleh Allah dan diserupakan orang yang seperti Nabi Isa tapi bukan Nabi Isa. Begitu nanti turun juga memakai pakaian setel itu sampai Nabi, dan air itu mengalir di rambutnya beliau seperti mutiara beliau, wangi semua. Dan tidak ada seorang kufur pun, kata Nabi SAW, yang musim wanginya itu hilang mata, kalau dia akan mati. Wow, Masya Allah. Nah, turunnya ini pas waktu hampir 100 ditegakkan oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi dia sunnah, beda sama Imam Mahdi dia Syiah. Kalau Imam Mahdi dia sunnah itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah dari keturunan beliau. Yang namanya sama dengan nama beliau, bapaknya juga namanya sama dengan nama bapak beliau, si Muhammad bin Abdullah. Gitu ya. Nah, kalau Mahdinya Syiah itu Muhammad bin Hasan Askari. Padahal Hasan Askari sendiri setelah diteliti sama sekali tidak punya putra, baik dari istri yang sah atau dari budak yang dimiliki, tidak ada putra. Jadi kembali pada kumpulan ilmu bahwa ini adalah Mahdinya Ahlus Sunnah, berbeda dengan Mahdinya Syiah. Mahdinya Ahlus Sunnah ini begitu melihat Nabi Isa, beliau mundur untuk tidak mau mengimami. Karena ini sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala ketika Nabi Isa diutus. Ya, kenapa aku angkat kau wahai Isa? Allah Ta'ala kita tidak tahu apa itu. Maka kemudian diberitahu bahwa besok nanti kau akan turun untuk menemui umatnya Nabi Muhammad SAW. Kau akan bantu mereka. Di antaranya juga kau akan membunuh Dajjal, nah, membunuh babi, menghapus salib, menghapus pajak. Nah, ini dasar pajak dari Islam Yaman. Dan bagaimana? Jadi tentu ada ini sesuatu yang
Kalau sekarang ya tetap dibayar ya, jangan bilang kalau di sini udah nggak usah dibayar tuh ngapa upah umar, aku dia mau bayar. Ini ya, saya kembali cerita akibat kita ini sedemikian kokoh, utuh, sehingga kalau ada omongan orang yang nyatakan begini jangan kita pisahkan. Ya, harus kita harus ikut ittiba apa yang difirmankan Allah dan Rasulnya. Dan apa yang dijadikan pendapat, jangan gampang sekali untuk kemudian bulan selamat ya. Kemarin pas hari apa mereka bilang hari di mana ada pesta, ya, katanya itu zaman agungnya, pascahnya. Di Al-Quran juga sudah disebutkan dalam Al-Maidah. Ternyata nggak persis seperti yang mereka katakan. Ya. Dan ternyata hari rayanya kalau Nabi Isa itu ya hari di mana turun makanan itu. Sementara ketika akhirnya diangkat, ya saat itu juga ketika Nabi Isa bertanya kepada anak buahnya, siapa yang mau menggantikan aku untuk dibunuh, dia akan bersanding denganku di surga sendiri. Satu yang jawab itu adalah Yudas. Yudas itu jangan dikatakan pengkhianat, dia martir, syahid. Dia akan bersanding denganku sendiri. Ada Yudas. Kalau paling muda jangan sampai 3 kali. Waktu itu kamu yang akan nanti dan tidak menentukanku bahwa kamu itu. Saat itu Prajurit datang dan tidak bisa diangkat ke langit. Ya, tapi wajahnya Yudas disumpahkan seperti Nabi Isa. Ini yang dia dibunuh, ini yang kemudian disalib. Ini bukan Nabi Isa sekali lagi. Ya, jangan kemudian kita salah karena kita ini kadang-kadang PKW sama orang mengalahkan PKW kita sama Allah. Lalu jangan nggak PKW sama Allah. Ya, harus bedanya begini, harus kita yang gini. Ya, kita harus benar-benar mantap di dalam agama Islam ini, ya, untuk berpegang teguh pada tuntunannya dan jangan sampai kemudian kita lengah. Bahwa suatu waktu nanti kita akan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah Rabbi. Siapa laki-laki yang bersama ini? Ma'ra'ita ala hadha Rasul. Siapa laki-laki ini? Huwa Muhammad, huwa Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Wajabnahu wattaba'nahu wa Muhammad. Jawabannya orang mukmin kayak gitu. Dalam Sahih Bukhari. Kalau kita nggak ngerti sekarang, besok dikasih tahu sama amal kita. Ya, nanti Allah kasih jawaban itu. Allah yang akan menguatkan. Dalam hal ini pemberitahuan dalam Quran itu bisa itu bahwa yatima amalu fil hayati dunia Allah. Allah memberikan kalimat tetap yaitu la ilaha illallah di dalam kehidupan dunianya dan di akhirat. Termasuk di antara keduanya, yaitu ketika akan wafat bisa bilang la ilaha illallah. Ya, ini harus betul-betul karena tahun ini harus murni. Kalau tidak bisa loh. Ya, itu bisa ngapalkan begitu tapi begitu saatnya mau wafat, adrenalin kita sudah naik sedemikian rupa, kemudian mohon maaf batang otak itu mati, ya. Kok bisa mengucapkan la ilaha illallah? Ini istimewa. Sementara, mohon maaf ya, orang yang stroke saja itu yang baru pecah pembuluh di otak 1 atau 2 atau kalau 5 sudah banget, itu saja kadang-kadang untuk dipindahkan dari ICU ke bangsal harus ada ujiannya dari dokter hanya yang mudah-mudah rumah suruh kan ditunjuki gambar maka pasien ke otaknya benar melihat gambar rumah telinganya pasien ke otaknya benar karena dengar suara dokter karena otaknya rusak otak kemudian bisa salah dan banyak yang salah. Dalam hal ini Dr. Pernojo Dalan seorang spesialis penyakit saraf. Beliau sudah konsultan, sudah profesor. Ya, sudah wafat dia beberapa bulan yang lalu wafat. Beliau ini kasih ujian sama orang yang kena stroke berat. Ya cuma itu.
Ini mohon maaf ini bukan maksud melucu karena memang ini perkara serius, tapi memang karena jawabannya kayak gitu, jadi kita bagaimana mau katakan kalau tidak yang sebenarnya. Itu juga gambar ikan. Pasien lihat, tapi begitu ngomong, ini bilangnya bang, bang, gitu. Itu baru percaya. Bagaimana kalau orang itu pecah, bukan pecahan saja satu, kemudian batang otaknya ini mati. Kok bisa mengucapkan la ilaha illallah? Saya nggak bermaksud itu melucu. Waktu saya sakit di rumah sakit, ada wahayawan hanya saya ya Ustaz, saya tanya sama beliau, jangan di sini udah lama, baru aja ya, karena mungkin baru aja ya. Saya tanya, ada yang meninggal, terus orangnya itu ucapkan la ilaha illallah pas meninggal. Saya tanya gitu, ya, jawabannya Ustaz, yang mati dengan ucapan la ilaha illallah itu kita mengenai sinetron. Bahaya ini, ya. Kalau nggak betul-betul tetap bersama. Padahal yang namanya wudhu bisa batal. Kalau yang batal wudhunya nggak menyebabkan semua amal dihapus. Tapi kalau yang batal sahadatnya, semua amalnya dihapus. Begitu batal sahadatnya dan dia tidak bertobat, dia bisa mati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Orang stop aja susah. Maka kita harus beragama dengan benar. Ya, ibadahnya harus diintensifkan. Ya. Kita harus jadi orang saleh, harus jadi penghuni surga. Ya, betul-betul sama agama itu. Jangan beragama jangan suka rela. Kalau pas semangat beragama, kalau enggak tinggal. Yang namanya suka rela, ya, semaunya sendiri. Kita harus memikirkan ketika saat sakaratul maut. Ya, mau apa ada orang yang mengucapkan demikian? Oh ini ada, saya ceritakan. Ini ada orang ibu-ibu lagi ngomong ini, ya. Kemudian ada apa? Itu dia membaca surah Kahfi dari awal sampai akhir. Gimana? Padahal orang itu begitu tensinya di atas 140, 170 wis bingung kok. 200 matang gua, wah wis. Apabila bisa dia mengingat segala sesuatu yang kemudian beruntung, ini mau wafat nih, masuk Kahfi yang 110 ayat itu sampai rampung. Udah itu dia bilang, sebelum baca Kahfi, maaf ya, sebelum baca Kahfi itu bahwa ini enggak pokoknya Assalamualaikum kasih salam gini. Terus dia baca Kahfi, selesai baca Kahfi, la ilaha illallah. Ada lagi, ini kejadiannya cerita adik saya. Adik saya aja sudah 67, adik saya udah Masya Allah, mungkin kalau saya masih hidup ya sudah 120 tahun. Itu cerita sama saya begini. Ada orang yang jadi temannya ahli ibadah, akan wafat. Yang tangani namanya Dokter Un Chinese. Karena dulu saya kenal untuk sudah itu ketika akan wafat, ini ucapannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak saya itu udah ganti. Tapi ditanya sama dokternya yang Chinese, ini makan apa? Kok keluar
cahaya hijau. Wah, makan apa ini? Makan fosfor ya. Alhamdulillah batas biaya yang tidak nyala itu ya. Nah, dikira makan itu, jadi gas keluarnya itu. Ilah. Ya. Dan nyawanya orang mukmin itu yang syahid itu nanti akan berada di mandil, wadah-wadah yang ditaruh di bawah ars. Ya. Itu ada yang sampai terbang pagi dan sore bersama malaikat di surga itu Jakarta Raya. Sebenarnya yang lain kalau dia itu sama surga dia melongo melihat surga. Masya Allah. Ini dikatakan semua itu tauhidnya benar. Kalau satu ini tauhidnya harus jelas dan tegas. Kalau mau umpamanya sudah jawab dalam hati, saya mau tanya, ya, mau sampai kapan kita harus bermomen dalam beragama? Nunggu 20 tahun lagi baru mau intens dalam beragama dan pengamalannya mau 25 tahun mau nggak mulai dari sekarang. Nah itu ini saya lagi langsung tegas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak boleh kemudian kita ini dalam perkara yang urgent kayak gini kita cacat, ya, jangan baik, jangan diem, ya. Hidup di dunia ini ujian betul. Sampai jawabnya ini selalu uang, ada situ orang ngantus. Yang lain diem karena ngantuk ya. Oke, kesempatan hidup ini untuk masuk surga. Jadi orang soleh. Nah kemudian kita jangan pengen masuk surga sendiri, keluarganya juga diajak. Masa kemudian ketemu suarto dewi, keluarganya sendirian nggak usah. Saya mereka, betul? Apa kayak gini nih? Dikira menghimbauan ya enggak? Karena ini, ya. Jadi benar-benar keluarga juga. Dan disebutkan juga dalam Quran itu bahwa mereka itu masuk surga itu bersama dengan dan digabungkan dengan duriannya dan leluhurnya. Leluhurnya dari kalangan orang soleh yang belum doakan kita tanpa kita ketahui. Ada sekolah tapi memang nanti jalurnya sampai kepada Nabi Adam karena kullukum min Adam wa Adamu min Turab. Setiap kalian itu yang namanya manusia itu dari Adam dan Adam dari tanah. Ya sekarang percaya gini, sampai gini aja kalau siang pasang yang terikatan itu apa nih? Lemah. Oh ya tidak, oh ya Allah, ngerti aku. Soalnya semua mungkin. Dan kita akan kembali di situ, dipanggilkan dari situ. Cuma yang kemudian jadi urgent adalah karena husnul khotimah. Dipikir husnul khotimah bisa dibeli, ya nggak apa-apa. Ya, dan harus kemudian kita ini benar-benar sukses di situ. Inilah mudah-mudahan ada manfaatnya, cuma sekitar. Dan kita jadi tambah yakin dan kita insya Allah tetap istiqomah di dalam agama kita ini sampai wafat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pengajian pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum saya tutup, saya ada satu pertanyaan, Ustaz. Apakah ketika kita sudah hafal pertanyaan-pertanyaan di kubur, pertanyaan-pertanyaan kubur, kita lancar, tapi nggak sholat, nggak puasa, itu gimana, Pak Ustaz?
Jadi begini ya, memang logikanya sebagian orang yang ingin masuk surga dan jauh dari neraka itu logikanya itu dengan ya agama yang baik harus dijalankan. Ya, dan di dalam al-Islam itu ada iktikaf, ada amal. Dua-duanya harus beriringan. Iktiqatnya benar, tapi juga harus diamal. Karena kalau tidak pakai amal, ini kalau misalnya kunci itu nggak ada geriginya. Misalnya bagaimana bisa buka, ini dikatakan para ulama. Ya. Kalau ada geriginya, dan geriginya itu adalah amalia. Ya sholatnya yang jalani. Karena memang nggak ada sekomplit dari adin agama Islam ini keterangan yang mengarahkan orang kepada kesalahan. Kemudian bisa diharapkan orang itu masuk dalam surga. Sulit Islam ini. Ini minta maaf yang umurnya sudah tahun, minta maaf. Tolong dengerin. Tahajudnya harus setiap malam. Baca Qurannya iya, Tuhannya iya, siangnya Senin Kamis iya, ya. Ini yang sudah enggak, sing sudah kurang orang beda. Cuma menjalani, kalau enggak nanti kita lihat ya. Terus orang muda kaya tua pura-pura mati masuk surga. Ini kan ceritanya kayak rasa waro ini ya. Kalau kita lihat bagaimana Nabi sholat saking lamanya berdiri sampai buka cacah kakinya. Beliau lebih banyak siapnya daripada tinggalnya. Di malam ini lebih tidur, tapi juga bangun. Ya. Dan siapa yang amaliannya kayak beliau juga? Ada. Tapi yang kemudian diajarkan oleh beliau dijalani dengan dimensi yang sedemikian jauh perbandingannya dengan Nabi, iya. Dan itu diupayakan secara maksimal oleh kita. Maksimal. Jadi ngambilnya sebisanya itu bukan aku bisa ingin ini, bukan. Ambil yang bukan yang paling rendah. Kemudian aku lebih beragama, ya aku bisa nih sholat mau cuma no, nah ini namanya nyanyiakan hidup bagi dia sendiri. Tapi ya ini ya namanya orang nyesel itu pasti datangnya terakhir kan gitu. Ya no? Orang itu nyesel kan kok dia lagi ini no. Ya. Jadi amalnya apapun yang di situ ada hubungannya dengan satu pengorbanan nyawa, harta, kesempatan, tenaga, pikiran, jawaban untuk Allah. Jangan untuk orang. Kalau untuk orang nanti kecewa kita. Kalau untuk Allah pasti diganjar di dunia ini. Pasti dikasih. Bahkan bukan hanya itu, pasti kemudian akan dilindungi hal yang sama dari mungkin ya kerugian-kerugian, sakit yang tidak bisa terobati, atau masalah keamanan yang lain. Itu bisa dihindarkan sama Allah dengan amalia-amalia yang termasuk diantaranya doa, kemudian juga termasuk diantaranya ada sedekah, derma. Takdir dirubah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah menetapkan, tapi untuk merubahnya Allah sendiri bisa. Jadi kalau innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu jangan diartikan dia bisa berkuasa atas takdir dirinya. Dia berusaha, tapi Allah yang merubah. Nah, itu benar. Ya. Dan ini minta maaf ya, kalau orang itu tidak ini Quran, Sunnah, maka Allah katakan gimana? Aku jadi matanya kalau dia udah, aku jadi tangannya kalau dia udah, aku jadi telinganya kalau dia dengar,
aku jadi kakinya kalau dia dijaga. Kalau dia minta padaku, aku beri. Kalau dia minta perintah, aku lindungi. Dan aku belum pernah ragu-ragu mengerjakan sesuatu kecuali mencabut nyawa hambaku yang beriman, yang belum mau mati. Akan tetapi dia suatu waktu akan mati juga. Nah, ini hebat ini. Allah nggak ragu-ragu mengerjakan sesuatu kecuali kalau ada hambanya Allah yang beriman ini yang nyuruh, ya Allah jangan mati dulu. Sama Allah dikasih ini, tapi suatu waktu akan mati juga. Tapi cuma begini ya, yang saya bagi sebagian orang barangkali orang apa? Padahal itu besar banget, manfaat gede banget itu. Kalau kufar, hukumnya mati. Ampun, tercabut. Gimana? Anda bisa temukan ini dong. Kita tauhid, semua kita tauhid menyebutkan tentang itu. Maka saya mau tanya ini, ngacung ya, siapa yang setan paling berjasa atas dirinya? Apa diikuti? Yang paling berjasa atas dirinya itu Allah. Ngasihkan ngasih duit buat juta rupiah, tapi enggak ngasih yang lain. Tangan ini kalau rusak, nah untuk lantai ini bukan yang kita lah. Tangan itu kalau rusak bisa dibetulkan di Jerman, nggak bisa. Di Amerika aja tangannya dari besi. Kalau ada orang pukul, karena bukan bikinan manusia, punya Allah. Jadi benar-benar asli. Ini karena jangan keluar ini, iya harus kemudian disegerakan, gitu ya. Itu, maka saya akhiri sekian, kemudian ada pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah senang jasa kami sampaikan kepada Al-Ustaz Al-Hajj Umar Said. Alhamdulillah pada malam hari ini banyak sekali ilmu yang beliau sampaikan. Terutama mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah secara maksimal. Dan mudah-mudahan nantinya di akhir hayat kita termasuk mendapatkan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan nanti di surga bersama para syuhada dan sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya jika ada kesalahan, kekurangan baik perkataan, sikap maupun lainnya, saya atas nama pribadi dan juga keluarga besar dari Mas Haji Wasar Wasesa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya monggo yang ingin dahar bisa dahar seperti biasa, tidak usah antri, tidak usah sebutan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa.
Pengen kerja. Oh, ya. Kerja. Kerja di mana? Kerja taman.
Dulu nggak jadian. Dipanggil. Jangan pulang dulu ya Pak ya. Masih ada oleh-oleh tapi belum dibagikan sekarang. Biar nanti selesai dulu. Yang belum dahar bisa ambil dahar terlebih dahulu. Yang sudah dahar nunggu sebentar nanti dibagikan. Dan mohon jangan rebutan, nanti biar gak kepleset kayak waktu itu. Terima kasih. Monggo yang belum dahar, ini sudah nggak begitu antri. Monggo yang belum dahar bisa ambil dahar, daharan dulu. Mohon jangan double nggih. Konangan. Saya dari sini kelihatan ono sing double. Ping 3, ping 4 itu Mas Heri itu. Sing rambut kuning itu Mas Haji. Dengan saking telaten ini kan.
Pernah ini ya? Saya pernah di sana. Jadi pernah nonton. Banten kan tenda timurnya kurang wisata.
Iya, iya. Kamu anaknya? Iya. Banyakan pulang iya, balik ke masjid enak banyak cabai dan kasih. Ayo. Yuk, tuangnya sedikit. Masih cicip katanya. Terakhir. Nggih, Pak. Masih live, Pak? Masih live. Nanti untuk keluar Ustaz. Masih hidup ini. Masih live. Iya, Pak. Nggih. Nah, satu. Ya. Terus ini. Nah. Ada Mas. Iya, Beb. Iya, Beb. Iya. Mau kupat. Mana sih, Beb? Seger batone garo kita. Pak Jogone ngomongin bener kok. Merek sisi ke, sisi. Iya. Gak mau TikTok kok ora gelem itu sih ya wis. Pak ide ning kok kono kan. Wah, yo aku urung tau nolong soalnya waktu aku wis ora ono. Oh, padha. Mari kan. Golek malah curhat, Pek. Muncul kok neng Mazda. Bukan pasar we. Izin. Boleh nganu katun tak ayam. Enggak, Mas. Iya, Mas. Enggak. Enak golek pucuk kayak senang kemis dono. Oke, Pak. Iya. Pak Joko. Nggih, mangga-mangga derekke. Waktu banget. Tenang kelaparan. Saya nang pondok wae. Mesti nang Pak Tio terus kok. Bareng-bareng mobil. Pak Sayudi dari mana, Pak Sayudi?
Ramane yo to. Terus barikan diri. Pak itu buahnya, hanya dia saya bang nyiapin barang kayak pameran di Semarang. Ayo, namanya kan Pramane. Kok iso donek meneke. Anda? Iya, nggih. Enggak. Nggih. Mas. Mas. Terus kan anu Pak, mengko nek bapakne mau gawe Pak. Ono. Turun. Makan. Itu bilang tukang bakso itu. Makan Pak Siti. Tapi dewe celing. Mas. Bone ramoni. Liwat kawan. Main lo Mas. Apa? Mata ya. Lihat toh. Oh, tengah. Oh, iya Pak. Tapi yo. Dari itu Pak Kasore. Lah iya lho. Enggak apa, Mas? Iya, halo Mas. Biru. Biru napa? Dari Jumat ini. Oh, ora ono. Sing pundi? Kerjae apa? Tapi di center, Mas. Tendang paling. Yang kedua di podo. Jadi tendangnya gitu lah. Ini digowo nggih. Ning pemain Pak. Ya. Joko apa? Ya ono mesti teng mriko. Oh, sadar cepet ta, Mas? Nggih. Ada Indomaret iki lho. Sik iso belum to apa nek. Ana apa sandal Indomaret belum itu biru. Biru kan ini itu depan. Tutup apa? Pak Joko. Digoleki pancen ndelik aku nang kene. Wes. Karo anae terus ngono kuwi lho. Ayo kan tak kok nang ngarep ayo. Gemeng nang ngarep. Tombol sandal nggih. Ngenteni ostate wis. Ada kan mah? Nggih. Sudah lumayan. Moga-moga beda. Iki dadak makan iki. Oh nggih, pun tepang nggih. Sandale. Pundi? Oh, nggih. Nang jauh nggih, Pak. Bapak ngaji roti aden. Lo enggak sama Ustaz Mas Nur? Ya. Enggak Saya ngomong apa itu langsung? Iya. Oh, gen Mas Totok dhewe. Apa kawan Satu Maret. Satu menjelang tes. Ono barang itu? Hah? Nanti ada apa?